Kita sering menunggu momen-momen besar untuk berubah, mendapat pekerjaan impian, pindah ke kota baru, menemukan pasangan yang sempurna. Kita menunggu sebuah ledakan yang akan membuat segalanya berbeda, tapi kenyataannya, seringkali kita merasa gagal dan terjebak karena kita mengabaikan hal-hal kecil yang terjadi setiap hari. Perubahan terbesar dalam hidup tidak datang dari keputusan besar, tapi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita jalani tanpa sadar. Inilah 6 hal yang mungkin terdengar sepele, tapi jika kamu melakukannya, percayalah, mereka akan mengubah hidupmu. Pertama, menyingkirkan ponsel dari kamar tidur. Di zaman ini, ponsel adalah perpanjangan dari diri kita, tapi tanpa kita sadari, ia menjadi salah satu sumber utama kecemasan dan overthinking. Bayangkan, saat alarm berbunyi, hal pertama yang kamu sentuh adalah ponsel. Kamu mengecek notifikasi, membalas pesan, atau melihat-lihat media sosial. Pikiranmu langsung dipenuhi dengan informasi yang tidak kamu butuhkan. Kamu melihat pencapaian orang lain yang memicu rasa insecure, atau kamu melihat berita buruk yang membuat harimu dimulai dengan rasa cemas. Bahkan sebelum kamu bangun, pikiranmu sudah lelah. Otakmu sudah dibanjiri oleh informasi yang tidak relevan. Kondisi ini membuatmu merasa terjebak di antara apa yang kamu inginkan dan apa yang orang lain pamerkan. Mulai sekarang, letakkan ponsel di luar kamar tidur. Beli jam waker sederhana. Beri dirimu ruang untuk bernapas di pagi hari. Alih-alih bangun dengan melihat notifikasi, bangunlah dengan tenang, dengan pikiranmu sendiri. Gunakan waktu itu untuk meregangkan badan, minum segelas air putih, atau sekedar diam sejenak. Dengan menyingkirkan ponsel, kamu mengambil kembali kendali atas pagimu, dan itu akan mengubah caramu menjalani seluruh hari. Ini adalah langkah pertama untuk kembali pada dirimu yang asli. Kedua, menulis jurnal setiap pagi. Banyak dari kita membawa beban pikiran yang sangat berat, kekhawatiran, ide yang tidak terorganisir, atau konflik batin yang tidak terucapkan. Semua ini berputar di kepala, memicu overthinking yang melumpuhkan. Rasanya seperti ada sebuah percakapan tak berujung di dalam diri. Salah satu cara paling ampuh untuk mematikan percakapan itu adalah dengan menuangkannya ke atas kertas. Setiap pagi, sediakan waktu 10-15 menit untuk menulis jurnal. Tidak perlu khawatir tentang tata bahasa atau ejaan. Tulis saja apapun yang ada di pikiranmu. Tulis tentang nafsu yang kamu rasakan, insecure yang menghantui, atau rasa gagal yang membebani. Biarkan semua itu keluar. Menulis jurnal adalah cara untuk membersihkan otakmu. Saat kamu melihat pikiranmu dalam bentuk tulisan, kamu akan bisa menganalisisnya dengan lebih objektif. Kamu akan melihat pola-pola pikiran yang tidak sehat dan mulai menyadari akar masalahmu. Ini bukan sekedar menulis. Ini adalah terapi mandiri yang akan membantumu memahami dirimu, menghadapi konflik batin, dan akhirnya menemukan ketenangan. Ketiga, berani menghabiskan waktu sendirian. Di era di mana setiap orang selalu terhubung, menghabiskan waktu sendirian seringkali terasa seperti hukuman. Kita takut akan kesepian, sehingga kita mengisi setiap momen luang dengan menonton serial, menggulir media sosial, atau terus-menerus mencari teman. Kita menghindari keheningan karena takut apa yang akan kita temukan di dalamnya. Namun, kemampuan untuk merasa nyaman saat sendirian adalah salah satu keterampilan paling penting dalam hidup. Ini bukan tentang merasa kesepian, tapi tentang menjadi teman terbaik bagi dirimu sendiri. Ini adalah waktu di mana kamu bisa benar-benar mendengarkan dirimu tanpa gangguan dari luar. Ini adalah waktu untuk bertanya, apa yang benar-benar aku inginkan? Apa yang membuatku bahagia? Habiskan 1 jam sendirian di taman tanpa ponsel. Duduklah di kafe sendirian. Jalani waktu itu tanpa tujuan, tanpa distraksi, dan tanpa ekspektasi. Kamu akan terkejut betapa banyak hal yang akan kamu temukan tentang dirimu. Rasa kesepian seringkali adalah akibat dari tidak mengenal diri sendiri. Dengan berani sendirian, kamu akan menemukan kedamaian, bukan kehampaan. Keempat, memulai hari dengan sebuah kemenangan kecil. Banyak dari kita bangun dengan perasaan gagal. Kita merasa tidak punya kendali atas hidup, dan hal itu membuat kita enggan untuk memulai. Kita merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tidak bersemangat. Untuk mematahkan siklus ini, mulailah harimu dengan sebuah kemenangan kecil. Ini adalah tindakan sederhana yang tidak butuh banyak usaha, tapi bisa memberimu rasa puas. Merapikan tempat tidur, minum segelas air putih,
Atau berolahraga selama 5 menit. Selesaikan satu hal sederhana dan rasakan dorongan energi positif yang mengikutinya. Kemenangan kecil ini mengirimkan sinyal ke otakmu bahwa aku bisa melakukannya. Ini membangun momentum. Satu kemenangan kecil akan memicu kemenangan kecil berikutnya. Sampai akhirnya kamu merasa cukup termotivasi untuk mengerjakan hal-hal besar yang selama ini kamu tunda. Ini adalah cara sederhana untuk melawan rasa terjebak dan membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu. Kelima, berhenti menjadi korban. Salah satu kebiasaan paling sepele namun paling merusak adalah kebiasaan mengasihani diri sendiri. Kita terus-menerus menyalahkan orang lain atau keadaan atas kegagalan dan penderitaan yang kita alami. Aku gagal karena orang tuaku tidak mendukung, atau aku terjebak karena aku lahir dari keluarga miskin. Narasi ini mungkin terasa nyaman karena melepaskan kita dari tanggung jawab. Tapi pada akhirnya, narasi ini membuat kita tidak berdaya. Saat kita melihat diri sebagai korban, kita memberikan kekuatan kita kepada orang lain atau keadaan. Kita tidak akan pernah bisa maju karena kita terus-menerus menunggu orang lain atau keadaan untuk berubah. Untuk keluar dari ini, kamu harus berhenti menjadi korban. Mulailah bertanggung jawab atas hidupmu. Akui bahwa kamu mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi padamu, tapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Ambil kembali kendalimu. Dengan berhenti mengasihani diri sendiri, kamu akan menemukan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan hidup yang kamu inginkan. Keenam, yang terakhir, mempraktikkan rasa syukur yang jujur. Kita seringkali terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki. Kita membandingkan pendapatan kita, rumah kita, atau bahkan hubungan kita. Ini menciptakan rasa insecure dan gagal yang terus-menerus. Kita lupa bahwa hidup kita sudah dipenuhi dengan banyak hal baik. Mempraktikkan rasa syukur bukan berarti mengabaikan masalah. Ini berarti mengalihkan fokus dari kekurangan menjadi kelimpahan. Setiap malam sebelum tidur, luangkan waktu untuk menulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Bisa saja sesederhana mendapat makanan enak, tawa dari teman, atau bahkan hanya bisa bernapas dengan lega. Kebiasaan sepele ini akan mengubah cara otakmu bekerja. Ini akan melatih dirimu untuk melihat hal-hal baik dalam hidup, bahkan di tengah kesulitan. Rasa syukur adalah antidepresi alami yang akan membantumu menghadapi konflik batin dengan pandangan yang lebih positif. Dengan bersyukur, kamu tidak akan merasa gagal, karena kamu akan menyadari bahwa kamu sudah memiliki lebih dari cukup. Jadi, itulah 6 hal sepele yang bisa kamu lakukan untuk memulai perubahan. Ingatlah, perubahan besar tidak datang dari keputusan besar, tapi dari ketekunan dalam melakukan hal-hal kecil. Jangan menunggu motivasi untuk datang. Jangan menunggu momen besar. Mulailah sekarang dengan hal yang paling sederhana. Karena hidupmu tidak akan berubah jika kamu hanya berharap. Hidupmu akan berubah jika kamu berani bertindak. Satu kebiasaan sepele pada satu waktu. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like ya. Komen juga mau konten selanjutnya tentang apa, biar kita bisa belajar bareng. Dukung aku dengan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa. Bye.